Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dan seluruh isinya, pertama-tama Allah menciptakan yang namanya Nur Muhammad, yang mana Nur Muhammad tersebut diberi nama Ahmad. Dari Nur Muhammad inilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta dan isinya. Pertama-tama Allah ciptakan Arasy. Arasy inilah makhluk pertama yang Allah ciptakan dari Nur Muhammad. Dan Arasy inilah makhluk yang paling besar. Tapi para ulama akidah mengatakan bahwa makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan dari Nur Muhammad adalah Arasy-nya. Kemudian Allah ciptakan lagi kolam, dan Allah berfirman kepada kolam, "Wahai kolam, catatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti dibangkitkan." Maka kemudian kolam pun mencatat seluruh takdir semua makhluk Allah. Tidak ada satupun yang luput dari catatan yang namanya kolam ini. Kemudian setelah kolam tidak lagi mencatat karena kehabisan tinta dan telah kering tintanya, maka catatan itu kemudian diletakkan di Lauhil Mahfuz, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menjaganya. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dimulai dari hari Ahad sampai hari Jumat Allah ciptakan langit dan buminya. Allah menciptakan langit dan bumi hanya 6 hari, yaitu dimulai hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Dan selesailah penciptaan keduanya antara langit dan bumi di hari Jumat, sebagaimana Allah juga akan menghancurkan langit, bumi, dan isinya di pada hari Jumat kelak. Karena kiamat itu terjadi pada hari Jumat, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk lainnya, seperti gunung, sungai, pohon, hewan, dan lain sebagainya. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk pertamanya yang bernama malaikat. Dan malaikat-malaikat inilah adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menciptakan malaikat, lalu Allah ciptakan jin. Jin inilah yang pertama kali menghuni di bumi ini. Akan tetapi karena jin ini memang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak yang rusak daripada yang baik, maka terjadilah kerusakan di permukaan bumi ini. Sesama jin ini saling membunuh, saling menumpahkan darah satu sama lainnya, dan merusak, meluluh lantakkan bumi ini
dengan akhlak-akhlak yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilih mereka yang paling soleh, yang paling setia, dan yang paling bertakwa. Jin yang paling bertakwa inilah yang bernama Ajazil. Kemudian Ajazil inilah yang kemudian diutus Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibekali tentara-tentara malaikat untuk memperbaharui jin-jin yang ada di permukaan bumi ini, sehingga jin-jin yang jahat ditangkap semua. Kemudian mereka dilemparkan ke beberapa tempat di permukaan bumi ini. Sampailah kemudian bumi ini pun tenang, terang, karena dia berhasil menenangkan kaum jin. Dari situlah kemudian Ajazil diangkat ke langit dan menjadi raja bagi seluruh kalangan jin. Dan dia tinggal bersama para malaikat-malaikat Allah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah untuk menjadi penjaga surga atau yang disebut khazanatul jannah. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memulakan penciptaan pertamanya. Kisah Adam alaihi salatu wassalam setelah malaikat dan jin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah, dan Adam bergenerasi sampai generasi kita sekarang ini. Maka di bumi mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak ya Allah? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Surat Al-Baqarah di ayat 30. Ya Rabb, apakah engkau hendak menjadikan ciptaanmu itu orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Maksudnya dia adalah di bumi yang kita tempati sekarang ini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami para malaikat-malaikatmu ya Allah, makhlukmu ya Allah yang senantiasa bertasbih dan memujimu, membersihkan nama-namamu. Maka Allah kemudian menjawab dan mengatakan, Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah berfirman, aku, kata Allah, lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam min qabdatin atau dari cidukan tanah, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam dari beragam macam-macam warna tanah. Ada tanah yang berwarna merah, ada pula tanah yang bernama putih, ada pula tanah yang berwarna hitam. Di sebagian riwayat mengatakan ada tanah yang warnanya kuning juga. Dan ada juga tanah yang bercampur di antara warna-warni ini. Dari sinilah kata ulama sepakat, maka perbedaan warna-warna dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, karena memang bahan baku Nabi Adam sendiri dari berbagai macam-macam warna tanah. Jadi kalau kulit hitam ya dari tanah hitam, kalau kulitnya putih ya tentu pastinya dari tanah yang putih, kalau kulitnya kuning ya dari tanah kuning. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari berbagai macam warna tanah.
dan itulah menjadi keturunan Bani Adam. Kemudian di antara tanah yang diambil untuk menciptakan Adam itu, tanahnya ada yang jelek atau al-khabith, ada pula yang baik tanahnya, wat-thayyib, dan was-sahlu, tanahnya mudah diambil, wal haznu, tanahnya susah diambil, dan ada yang bercampur-campur semuanya. Dari sini pula lah kemudian di antara turunan Nabi Adam ada yang jahat, ada yang baik, ada pula yang keras kepala, ada yang mudah, ada juga yang lembut. Jadi semua ini prosesnya kembali kepada proses ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di antara kisah pengambilan tanah itu, Allah Subhanahu wa taala pertama kali mengutus malaikat Jibril. Jadi Allah utus malaikat Jibril untuk mengambil tanah yang ada di bumi sekarang kita ini. Tapi bumi menolaknya. Bumi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minka ya Jibril, agar malaikat Jibril jangan sampai mengambil tanahnya. Akhirnya Jibril pun tidak bisa apa-apa. Akhirnya Jibril pun kembali kepada Allah dengan tangan kosong. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Mikail. Sama hasilnya. Bumi pun berlindung kepada Allah dari malaikat Mikail. Dan malaikat Mikail pun akhirnya tidak diizinkan oleh bumi untuk mengambil tanahnya. Akhirnya Allah mengutus lagi malaikat maut, yaitu malaikat Israel. Ketika kemudian bumi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat maut pun juga berkata, wa ana a'udzu billahi an arji, sebagaimana engkau berlindung kepada Allah agar aku tidak mengambil tanahmu, maka aku pun berlindung juga kepada Allah. Aku tidak akan kembali kepada Allah sampai ku ambil tanahmu, wahai bumi. Kata malaikat maut berkata kepada bumi. Akhirnya berhasillah malaikat maut mengambil berbagai macam-macam tanah yang telah kita sebutkan di atas tadi. Kemudian tanah-tanah tersebut dibawa malaikat maut ke atas langit. Dari tanah inilah kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kedua tangannya. Maksudnya tangan di sini bukannya tangan yang kita persepsikan tangan makhluknya Allah. Maha suci Allah dari menyerupai dengan makhluk. Subhanallah. Dan ini dibalik semuanya akhirnya ada mengandung hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya? Supaya iblis nanti tidak bisa sombong di hadapan Adam. Karena iblis tidak diciptakan dengan tangan Allah. Iblis itu diciptakan dari ujungnya nyala api. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah mulai membentuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan sebaik-baiknya bentuk yang tidak sama bentuknya dengan makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Ketika Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan Adam alaihissalam, dibentuknya sedemikian rupa, maka Allah membiarkan Adam
yang masih belum ada ruhnya. Ada juga yang mengatakan Allah membiarkan Adam setelah dibentuk selama 40 tahun. Artinya sampai begitu betul-betul tanah itu mengering. Dan disinilah ketika malaikat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang aneh bagi mereka. Disinilah malaikat datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah engkau akan mengulang 2 kali menciptakan makhluk yang akan merusak bumi, menumpahkan darah, sementara kami adalah makhluk yang terus-menerus bertasbih dan memujimu. Kenapa malaikat ngomong seperti ini? Karena para malaikat punya pengalaman dengan bangsa jin. Sebelum Adam diciptakan, Allah menciptakan jin terlebih dahulu, dan jin itulah yang merusak bumi ini, yang menumpahkan darah sesama mereka, sehingga malaikat kemudian menertibkan mereka. Karena malaikat punya pengalaman dengan bangsa jin inilah, makanya kemudian datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertanya, ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk lain yang akan merusak dan menumpahkan darah lagi? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya ini, kata Allah, yang menciptakan, lebih tahu dibandingkan engkau, wahai para malaikat. Barulah kemudian para malaikat paham, dari turunan Adam ini nanti ada yang menjadi nabi, rasul. Terkadang tingkatan-tingkatan mereka di atas para malaikat. Keluarlah para malaikat tersebut akhirnya menyadari apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam tersebut. Itulah yang dimaksud jawaban Allah dengan kata-kata, saya lebih paham daripada apa yang kalian tidak tahu. Sementara iblis beda pula dia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, baru berbentuk patung yang mengeras, belum ada ruhnya. Iblis ini sudah bolak-balik gelisah, kemudian megang-megang Adam. Kadang masuk dari lubang telinga, keluar lewat lubang hidung. Kadang masuk dari lubang hidung, keluar pula pada lubang dubur. Begitulah dia iblis masuk. Kemudian dia mengatakan di hadapan para malaikat, la in sulibtu la ahlikanna. Andai kata makhluk ini diserahkan kepadaku, maka aku akan hancurkan dia. Sampailah kepada waktu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang sangat menegangkan. Ketika Allah hendak meniupkan ruh kepada Adam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk berkumpul jadi satu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat peristiwa-peristiwa yang sangat baru tentang munculnya makhluk namanya Adam alaihi salatu wassalam. Mulailah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh kepada Adam alaihissalam. Baru saja roh itu sampai di tenggorokan Nabi Adam. Adam alaihissalam tiba-tiba bersin. Maka para malaikat pun mengatakan, kun alhamdulillah. Maka kemudian Adam pun diperintahkan mengucap alhamdulillah. Maka ketika Allah menerangkan Adam memuji Allah, maka Allah pun berfirman,
Yarhamuka rabbuk, Rabbmu telah merahmatimu wahai Adam. Ya ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian ketika roh masuk ke dalam jasad Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan manapun atau dari mata Nabi Adam sudah mulai melihat, rupanya Nabi Adam alaihissalam berada di dalam surga. Begitu ruh masuk ke dalam tubuh Nabi Adam, mata pun mulai terbuka. Akhirnya Nabi Adam baru menyadari beliau atau Nabi Adam ternyata berada di dalam surga. Maka ketika Nabi Adam berada di dalam surga itulah lalu subhanallah, akhirnya rohnya sempurna. Dari situlah Adam langsung memakan buah surga dan seluruh buah-buah yang ada di dalam surga. Surga itu dihalalkan kecuali satu, yaitu memakan buah khuldi. Maka ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam sempurna menjadi manusia biruhil wal jasad, ada roh, ada juga jasadnya. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana para malaikat ini tunduk dan patuh akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menghormati kepada Nabi Adam. Lalu Allah mengatakan, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Seluruh malaikat, bayangkan tidak ada satupun malaikat yang luput. Seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Rupanya dari seluruh malaikat ini ada satu makhluk yang dia cuma berdiri saja. Dia tidak mau sujud, bahkan dia cenderung sombong. Kemudian makhluk ini ditanya Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa engkau tidak sujud? Lima khalaqtu biyadi, termasuk dari kategori apa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Terhadap makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Maka mulailah kemudian makhluk ini mengatakan dengan protes, ya Rabb, saya kan lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Dari situlah saudaraku, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala marah kepada yang namanya iblis ini. Subhanallah. Inilah maksiat pertama yang ada di langit, yang dilakukan oleh iblis laknatullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melaknat iblis, melaknat selaknat-laknatnya. Allah murka semurka-murkanya, wahai iblis, keluar kau dari surgaku, engkau kukutuk. Akhirnya kemudian iblis pun dikeluarkan Allah subhanahu wa ta'ala dari surga dan diusir ke dunia. Dia dikembalikan ke asal penciptaannya, jin. Karena jin itu memang tabiatnya jahat, maka Allah kembalikan iblis ke asal penciptaan jin. Iblis itu adalah bagian daripada bangsa jin yang melakukan kefasikan kepada perintah rohnya. Kemudian setelah iblis diusir, maka Adam pun berjalan sendirian di surga. Dari situlah kemudian Adam alaihissalam tidak merasa nyaman hidup sendirian. Kemudian dia pun tertidur. Tiba-tiba selepas bangun di sampingnya sudah ada seorang perempuan.
Dia adalah Hawa, diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika telah menciptakan Hawa, maka Allah Subhanahu wa taala pasangkan dengan Nabi Adam. Ketika itulah Allah berfirman, uskun anta wa zaujukal jannah. Masuklah wahai Adam, ajaklah istrimu ke dalam surga. Hiduplah di situ, makanlah sesukamu. Tetapi wala taqraba hadhihi syajarah. Tetapi jangan sekali-kali engkau dekat-dekat dengan pohon ini. Artinya pohon di sini adalah pohon khuldi. Tapi Adam lupa dengan perintah Allah agar jangan makan buah khuldi itu. Akhirnya Adam pun memakan buah dari pohon itu. Salah satu sebabnya adalah Allah memang sengaja melupakan Nabi Adam agar perintah mendekati pohon itu. Akhirnya Adam pun mendekati itu pohon karena memang ada sebab lain di mana iblis berhasil masuk ke dalam surga. Di sebagian riwayat Israiliyah mengatakan iblis ini dia masuk lewat ular. Dia masuk ke dalam darah-darah ular yang berada di tubuhnya. Iblis kan sudah tidak bisa lagi masuk ke dalam surga. Tidak mungkin dia bisa. Tetapi iblis ini berhasil masuk ke dalam tubuh ular. Apakah Allah tidak tahu? Allah Maha tahu. Tidak mungkin Allah tidak mengetahuinya. Tapi kenapa Allah biarkan iblis masuk ke dalam surga? Sekali lagi karena ada hikmah dan tujuan di sini yang mana Allah menghendakinya. Maka iblis pun akhirnya berhasil masuk ke dalam surga. Maka kemudian iblis pun menjelma sebagai manusia karena memang iblis itu bisa tasyakul. Jin itu bisa berbentuk apapun sesuai yang dikehendakinya. Dia bisa berbentuk manusia sama seperti malaikat bisa tasyakul juga. Maka kemudian iblis datang seolah-olah menasehati Adam, seolah-olah menjadi orang yang baik dan bijak, dan mengatakan, wahai Adam, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang tidak boleh mendekati pohon ini kecuali ada dua perkara, antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Boleh jadi kalau engkau memakan buah larangan ini, kalian berdua akan Allah jadikan malaikat. Itu yang pertama. Atau yang kedua, Allah akan jadikan engkau kekal di surga. Makanya Allah tidak mau engkau kekal di dalam surga sini. Akhirnya Nabi Adam pun mulai goyang. Tapi ketika iblis sudah tidak sanggup lagi mempengaruhi Nabi Adam, akhirnya iblis pun mulai mempengaruhi lewat istrinya Siti Hawa. Kemudian di dalam riwayat Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wan Nihayah menjelaskan bahwa Adam ini memiliki perawakan yang sangat-sangat tinggi, sittuna zira'an, jadi kurang lebih 60 hasta. Satu hasta itu kira-kira 50 cm atau setengah meter. Jadi kalau setengah meter kali 60 hasta berarti tinggi Nabi Adam adalah 30 meter. Adapun lebar dada beliau, lebar dada Nabi Adam adalah 7 hasta. Berarti lebarnya kurang lebih 3,5 meter dan tingginya 30 meter. Dan beliau Nabi Adam ini memiliki usia yang sangat panjang. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa Nabi Adam memakan buah larangan, akhirnya kemudian Adam pun diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala.
qul nahbitu minha jami'a, kami katakan keluar kalian semua, hai Adam, hai Hawa, keluar kalian semua dari surga. Maka di sini tiga makhluk sekaligus diusir dari surga, yaitu iblis, Adam, dan Hawa. Akhirnya mereka berjumpa di bumi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di daerah India, sementara Hawa diturunkan di daerah Mekah. Kemudian mereka berdua dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di bukit Jabal Rahmah. Ada juga yang mengatakan Adam meninggal di India, ada pula yang mengatakan di Mekah, Syam, wallahu alam bissawab. Yang jelas kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya menukil beberapa kisah Israiliyat, artinya bahwa Nabi Adam sallallahu alaihi salam kemudian diturunkan ke bumi. Maka akhirnya Adam ketika sampai di bumi, Adam pun menangis sejadi-jadinya. Ketika itu Jibril datang dan berusaha untuk menghibur Nabi Adam, tapi Adam tetap menangis karena bukan diturunkan di bumi, tidak, kata Nabi Adam, tapi karena Nabi Adam menyesal telah berbuat maksiat yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Adam pun berdoa sepanjang waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf ayat 23. Wahai iblis, lihatlah ketika Adam kuturunkan di bumi, dia langsung sadar dan menyesali perbuatannya. Tapi apa yang dilakukan iblis? Setelah dia diusir dari surga, bukannya minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, malah minta yang lain pula. Dia mengatakan, "Fangzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Rabb, tangguhkan, panjangkan umurku sampai hari kau bangkitkan. Maka Allah pun menangguhkan usia iblis sampai hari kiamat dibangkitkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan atau menangguhkan iblis. Makanya iblis itu satu-satunya bangsa jin yang tidak akan pernah mati. Ketika Nabi Adam dan Hawa di bumi, lalu Allah pertemukan keduanya. Akhirnya kemudian Allah ilhami untuk menutup aurat tubuh keduanya. Maka disinilah permulaan awal permusuhan, pertengkaran, musuh sejati antara iblis dan Adam serta anak keturunannya. Semoga kita selalu dipanjangkan umur dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa tatkala kita melakukan maksiat dan dosa, kita selalu minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.